urus ibu kalian, kalian akan masuk surga. Buat ibu kalian seperti raja, maka rezeki kalian akan dibuat seperti rezeki raja-raja. Kunci dengan ibu diam. Kalau dia ngomong, diam. Saya tidak kaya, saya tidak hebat, tapi tidak terlalu susah untuk menjalani hidup. Kau urus telapak kakinya, maka kau akan mendapatkan surga. Ridho kedua orang tua, tapi di antara ayah dan ibu, yang paling besar ridhonya ada kepada ibu. Bahagiakan dia, senangkan hatinya. Prinsipnya satu, kalau belum bisa membahagiakan, paling tidak jangan menyusahkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang perempuan, seorang laki-laki mau ikut perang. Kalau aku ikut perang, nanti aku akan mati syahid. Kalau aku mati syahid, tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Kalau aku mati syahid, tidak merasakan azab kubur. Kalau mati syahid, langsung masuk surga. Nabi bertanya, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Kata dia, iya. Ibumu di mana? Ada di rumah. Apa kata Nabi? Ilzam rijlaiha, kau urus kaki ibumu, falakal jannah. Ilzam rijlaiha, kau urus telapak kaki ibumu, kau masuk surga. Tidak perlu kau perang, tidak perlu kau mati syahid, cukup kau pulang ke rumah, kau urus ibumu, kau akan masuk surga. Anak-anakku dimanapun berada, urus ibu kalian, kalian akan masuk surga. Buat ibu kalian seperti raja, maka rezeki kalian akan dibuat seperti rezeki raja-raja. Saya pulang dari Maroko 2008, serumah dengan ibu saya 11 tahun sampai 2019. Hari Sabtu saya izin ingin pergi berdakwah ke Madura. Hari Sabtu saya bawa beliau jalan-jalan karena hari terakhir libur. Hari Ahad saya pergi ke Madura. Hari Senin beliau meninggal dunia. 11 tahun. Jadi kalau ada orang mengeluh ke saya, Ustadz Somad, ibu saya ini sudah saya kasih makan, dia pergi ke tetangga, katanya nggak ada makanan di rumah. Ibu saya sudah saya belikan baju baru, dia pakai kaos bolong, katanya anak saya nggak perhatian. Kau sudah berapa lama dengan ibumu? Baru 6 bulan. Ini 11 tahun dengan ibu. Kunci dengan ibu diam.
Kalau dia ngomong, diam. Kalau dia marah, diam. Kalau dia berhenti, tanya lagi. Ada lagi tambahan. Saya tidak kaya, saya tidak hebat, tapi tidak terlalu susah untuk menjalani hidup. Saya manusia biasa saja. Banyak yang lebih cerdas, banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih sukses. Tapi apa yang saya alami hari ini, saya yakin adalah doa dari ibu saya. Dan ketika dia meninggal dunia 18 Maret 2019, saya pikir hidup saya sudah berakhir. Ternyata doanya tetap berjalan walaupun sudah meninggal dunia. Maka saya buat yayasan Hajjah Rohana ibu saya. Sampai hari ini berjalan pondok pesantren, santunan yatim, fakir, miskin, duafa, membangun masjid. Bahkan rumah pun saya buat besar-besar di depan pintu. Rumah Oma. Karena kami orang Melayu memanggil emak itu Oma. Walaupun dia sudah meninggal, saya tetap merasa masuk ke rumah ibu saya. Dan saya tidak menempati rumah itu. Rumah itu hanya untuk menyambut tamu, supaya pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Begitulah tak putusnya. Kenapa Ustaz lakukan ini? Karena Nabi mengatakan, kau urus telapak kakinya, maka kau akan mendapatkan surga. Yang masih hidup ibunya, jangan tunda besok pagi, pulang malam ini, belikan makanan kesukaannya, belikan pakaian, belikan kain. Dulu kalau saya pulang tausiah, ada jamaah yang ngasih cincin untuk saya, bukan untuk dia. Saya tunjukkan, mak, bagus nggak cincinnya? Oh, bagus sekali. Pasang dulu, mak. Cantik cincin kau ini ya, untuk mengambil barokah. Begitulah yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka senangkanlah hatinya. Datang saat, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai. Ayyu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air minum. Saat menggali sumur, sumurnya dia wakafkan, mengalir sampai hari kiamat. Tapi di Palu tidak perlu lagi sedekah air, karena sungainya sudah melimpah air. Hujan tadi malam, Masya Allah, tabarakallah, bersedekah batu bata, semen, kerikil, AC, kipas angin, kosen pintu, bangunkan masjid. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah.
mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki supaya kita bisa berbakti pada ibu, insyaallah. Amin. Sudah muncul pertanyaan. Masya Allah, tadi saya tegak di sini jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:40. Rupanya udah 40 menit saya tegak berdiri. Saya lanjutkan dulu sampai 7. Nanti setelah 7 baru saya jawab pertanyaannya. Yang kelima, ada orang tidak jumpa dengan Nabi, tidak perang dengan Nabi, tidak sholat dengan Nabi, tapi sahabat Nabi disuruh minta doa kepada dia. Kata Nabi, ada seorang laki-laki di Yaman. Sekarang dia sedang berada di Yaman. Nanti setelah aku meninggal dia datang kemari. Kalian sahabatku minta doa sama dia, doanya makbul. Sahabat heran, kami yang perang dengan engkau, kami yang sholat dengan engkau, kenapa doa dia lebih makbul? Nanti setelah dia datang kalian baru tahu. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa dia tidak datang menemui Nabi? Karena dia menggendong ibunya, menjaga sampai akhirnya dia datang ke tanah suci Makkah, dari Yaman ke Makkah menggendong ibunya. Andai kita gendong ibu kita dari Palu ke Makkah, belum tentu kita dapat menembus sekali teriakannya saat melahirkan, sekali jeritannya saat kulitnya robek. Saya tidak ceritakan bagaimana sakitnya mengandung dan melahirkan. Nanti kalau saya ceritakan, ibu-ibu nggak ada yang percaya. Macam pernah aja Ustaz Somad. Tapi ibu itu diceritakan dalam Quran, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Masuk surga, dikabulkan doa, karena seorang ibu kalah bertemu dengan Nabi hanya dengan menjaga seorang ibu. Yang keenam, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rabb, nanti kalau aku masuk surga sama siapa? Kata Nabi Musa alaihissalam, kata Allah, kau pergi ke pasar, nanti di pasar kau akan menemukan seorang tukang daging, dialah yang masuk surga bersamamu. Sampai di pasar Nabi Musa melihat ada tukang daging. Dia heran, masa tukang daging ini yang masuk surga bersamaku? Bukan ulama, bukan mujahid, bukan orang mati syahid yang masuk surga bersama Nabi Musa, tukang daging. Nabi Musa penasaran, dia ikuti si tukang daging. Selesai jual daging, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah daging dia potong-potong. Selesai itu dia kasih bumbu, dia masukkan ke periuk,
dia aduk, setelah selesai dingin dia suap ke ibunya. Setelah selesai ibunya makan, ibunya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa. Masuk surga bukan karena amal, masuk surga karena doa seorang ibu. Pernahkah ibu mendoakan anak ibu, ya Allah, kau masuk surga bersama Ustaz Abdul Somad dalam surga Jannatul Firdaus? Ustaz pede sekali masuk surga. Sebetulnya saya mau minta doa ibu-ibu supaya masuk surga bersama anak-anak ibu sekalian. Amin. Begitulah doa. Hari ini ibu-ibu berdoa, ya Allah, jadikan anakku PNS bagus, tapi begitu meninggal dunia tinggal pensiun. Ya Allah, jadikan anakku viral bagus, tapi kalau tidak ada benteng agama dia akan lalai. Bagi yang sudah berdoa, alhamdulillah. Bagi yang belum berdoa, doakanlah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Sayyidi Al-Habib Sayyid Idrus bin Sagaf Al-Jufri. Mudah-mudahan anak kita bersama para habaib, bersama zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, ada seseorang laki-laki pulang ke rumah membawa air susu kambing 1 botol. Sampai di rumah istrinya lapar, belum makan. Sampai di rumah anaknya menangis kelaparan. Dia pegang air susu kambing, menunggu ibunya bangun. Dia pulang, ibunya sudah tertidur. Jadi ibu-ibu zaman dulu itu tidurnya cepat. Ibu zaman sekarang tidurnya lama karena ada drama Korea. Kecuali ibu-ibu di Palu, mereka malam ini semuanya mendengarkan pengajian. Malam besok baru diulang lagi. Dia tunggu ibunya terbangun. Setelah terbangun baru dia berikan ke ibunya. Sisanya baru dia berikan ke istri dan anaknya. Suatu hari dia terjebak di dalam gua. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis tersahih di antara kitab-kitab. Sampai di dalam gua dia terjebak gelap. Dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, amalku banyak, tapi amal yang paling kuingat, aku membawa air susu. Tidak aku berikan ke istri, tidak aku berikan ke anakku. Kutunggu sampai ibuku terjaga, setelah itu baru aku berikan. Kalau memang doaku makbul gara-gara baktiku kepada ibu, bukakanlah pintu gua. Pintu gua terbuka karena bakti kepada ibu. Jadi kalau selama ini doa kita belum terkabul, mungkin ada satu yang belum dapat. Makanya kata Nabi, ridallah fi ridal walidain
ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, tapi di antara ayah dan ibu yang paling besar ridhonya ada kepada ibu. Maka mulailah dari mereka, segala masalah hidup kita akan selesai, karena Allah berjanji, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak sempat berdosa kepada ayahnya, tak sempat berdosa kepada ibunya. 2 bulan dalam kandungan meninggal ayahnya, 6 tahun meninggal ibunya. Maka di antara kehebatannya tidak ada durhakanya. Kita yang sudah sempat durhaka, pulang dari sini, bahagiakan dia, senangkan hatinya. Prinsipnya satu, kalau belum bisa membahagiakan, paling tidak jangan menyusahkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.